Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang masih puasa, jawab salamnya lembut banget. Belum buka ya mas? Belum. Saya doakan yang jawab salamnya mantap, lulusnya cepat, segera dapat jodoh, dapat pekerjaan yang paling baik, hidupnya penuh berkah. Saya tes sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para panitia, sesepuh bini sepuh di majelis kajian wisata Ramadan, yang saya hormati adik-adik, om-om, tante-tante, yuyu, kang-kang semua yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kita patut bersyukur sore ini kita bisa ngabuburit dengan suatu acara taklim yang insya Allah majelis ini majelis yang mubarakah, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bro and sis yang saya hormati, saya akan mengajak hadirin untuk mengkaji suatu topik. Topiknya adalah indahnya Islam, sebagaimana yang diminta oleh panitia. Topik ini sesungguhnya mencoba memberikan argumen dan legitimasi bahwa Islam itu memang indah. Lihat Islam itu tidak indah, sehingga perlu dijelaskan kembali tentang indahnya Islam. Lah kok bisa? Iya. Persepsi, pemahaman, dan pengetahuan orang tentang Islam itu beda-beda. Ada yang melihat Islam itu agama yang indah, tetapi mengerikan. Ada enggak yang melihat begitu? Ada. Maka muncul yang namanya Islamofobia. Mbak, Mas, pernah dengar ya Islamofobia? Munculnya Islamofobia itu sebagai bukti bahwa ada orang yang salah paham tentang Islam, bahwa Islam itu tidak indah. Kalau indah mesti pada seneng, pada kesengsem. Kalau sampai Islamofobia itu berarti ada rasa takut.
Ada enggak? Sesuatu yang indah kok kita takut, ada enggak? Kalau ada rasa takut, itu berarti di situ Islam dipersepsi telah kehilangan keindahannya. Iya apa enggak? Telah kehilangan keindahannya. Pertanyaannya, kok bisa Islam itu dipersepsi tidak indah oleh sementara kalangan? Lah kalau kita sih orang Islam, melalui jalur sanad yang benar, insya Allah pemahaman kita, cara pandang kita, kesan kita terhadap Islam itu indah. Tapi untuk orang-orang yang memperoleh pengetahuan dan informasi keislaman itu hanya dari satu perspektif yang tidak komprehensif. Misalnya, melihat Islam hanya dari bagaimana ekspresi orang-orang Islam atau bagaimana cara orang memahami dan mempraktekkan agama Islam yang kemudian berwarna sangat radikalistik dan menggunakan cara-cara kekerasan, ngebom melalui jalur-jalur ekspresi dengan jalur terorisme. Ya memang kalau melihat Islam hanya dari situ, orang bisa salah sangka dan salah paham tentang Islam. Contoh, setelah pengeboman gedung WTC di Amerika, waduh, itu merebak namanya Islamophobia terhadap Islam. Persepsi keliru sampai kepada pemeluk-pemeluknya atau pengikut-pengikutnya. Nah ini bisa muncul karena apa? Karena ulah satu atau dua gelintir orang yang belum tentu itu benar, tapi dikaitkan dengan Islam atau orang Islam, yang kemudian merebak persepsi yang keliru bahwa Islam itu adalah kekerasan, Islam itu adalah agama yang menghalalkan segala cara, Islam itu adalah agama yang suka ngebom. Di satu sisi bertakbir Allahu Akbar, di sisi lain ngebom. Itu yang kemudian membuat Islam itu berwajah garang. Islam tidak berwajah ramah. Islam tidak berwajah indah. Itulah yang kemudian perlu untuk kita tegaskan kembali, kita kaji kembali, dong-donge iki kepriwe. Orang Tegal bilang, priben sih kie, masa kayak kue, nyong bayang ngeri. Ada yang dari Tegal, ada yang dari Pemalang, Tegal, Purwokerto, Kebumen. Wah, lah kok gak ono sing saka Tegal? Masih Saudip gak ada yang dari Tegal? Gak ada. Primen sih kie, aja kayak kue, masa nyong bayang melu ngeri ya. Nah, yang harus kita ingat adalah orang melihat dan memandang Islam itu bisa melalui dua hal. Yang dua-duanya ini boleh jadi nanti berbeda. Yang pertama adalah Islam sebagai agama atau ad-din. Islam sebagai agama. Religion. Ad-din. Islam sebagai agama itu adanya di mana? Adanya di Quran dan di Al-Hadis. Itu yang namanya ad-din, religion. Tetapi jangan lupa
orang juga bisa melihat Islam itu dari aspek yang kedua, yakni bagaimana cara pemahaman orang Islam yang kemudian melahirkan kesimpulan-kesimpulan doktrin Islam sebagaimana yang dia pahami, yang kemudian itu dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang itu disebut sebagai at-tadayun. Antara religion dengan religiosity, antara ad-din dengan at-tadayun. Kalau mau dibikin gampang begini, Mbak pernah membaca Al-Quran? Pernah? Ngarak pernah ya, kebangetan tak lapor ke Pak Rektor. Mahasiswa undip, muslimah, fatayat yang cantik-cantik gak tahu mau Quran, Pak. Pernah baca Quran kan? Pernah. Pernah baca Quran, Mas? Pernah. Pertanyaan kedua, pernah baca tafsir? Tafsir Al-Quran. Pernah, Mas? Lo gede-gede itu loh. Gini-gini. Pernah baca tafsir Al-Quran? Pernah enggak? Belum. Wah, nggak begitu percaya saya. Ya pernah. Meskipun tafsirnya itu tidak berbunyi kitabut tafsir karya At-Tabatabai gitu misalnya. Kitab tafsir Al-Mizan. Ini kitab tafsir dalam tradisi Syiah. Kitab tafsir misalnya At-Tabari. Meskipun tidak sebesar-besar kitab tafsir itu, saya yakin Mas dan bro and sis ini pernah baca kitab tafsir, meskipun tafsir kecil-kecil ya. Atau setidak-tidaknya buku karangan siapa yang menyinggung tentang ayat suci Al-Quran dan dia terjemahkan, dia pahami, dia uraikan. Itu sudah tafsir. Ayo siapa yang jawab? Beda enggak Quran dengan tafsir? Mal farqu bainahuma? Apa beda keduanya? Nah, banyak orang yang tidak bisa membedakan Quran dengan tafsir itu bedanya apa? Ini yang kemudian sering membuat serius. Kalau Al-Quran itu bersifat mutlak. Mutlak itu apa? Pasti benar, absolut. Karena dia firman Tuhan. Tapi kalau yang namanya tafsir, tafsir itu sudah ada keterlibatan akal dan intelektualitas manusia dalam memahami maqasidus syariah. Maqasidus syariah, yakni apa maksud Tuhan,
berfirman dengan bunyi yang seperti itu. Maksudnya apa? Kalau itu sudah ada keterlibatan akal manusia, dalam hal ini adalah para mufassir, maka tingkat kebenarannya tidak lagi absolut, tidak lagi mutlak. Apa maksudnya? Tafsir itu bisa tidak relevan. Tafsir itu bisa tidak tepat. Tafsir itu boleh jadi sampai pada level misleading. Tahu misleading? Misleading itu salah arah, salah sasaran. Bisa saja. Bisa saja. Apa poinnya? Poinnya adalah orang melihat Islam itu indah apa tidak sangat bergantung pada dia melihatnya pada level yang mana. Kalau melihatnya pada level keberagamaan, religiosity, at-tadayun, bukan pada level ad-din, bukan pada level religion, bukan pada level agama, tapi model keberagamaan. Apalagi kemudian yang dilihat dan dipandang itu adalah ekspresi keagamaan yang jelai. Tahu jelai? Tahu jelai tidak? Jelai itu maksudnya itu belas orang nyenengke. Maka ada kemungkinan dan bahkan besar kemungkinan Islam itu dipersepsi oleh masyarakat menjadi tidak lagi indah. Bahkan mohon maaf, sampai melahirkan rasa takut terhadap Islam yang disebut dengan Islamofobia. Itulah sebabnya maka kita perlu untuk selalu melakukan check and recheck. Bro, jadi check and recheck itu nggak hanya acara TV, bro. Check and recheck itu perlu kita lakukan dalam konteks melihat agama kita, agama Islam. Faktanya di lapangan secara sosiologis itu A, apakah aslinya ajaran agamanya A? Ini namanya melakukan check and recheck. Misalnya ini. Ada orang yang menyimpulkan bahwa ajaran agama Islam itu tapi zaman kita sekarang di era disruption, di era revolusi industri 4.0, di era society 4.5, gak cocok Islam itu, ketinggalan zaman. Kalau ada orang yang bilang begitu, itu mungkin orang itu lagi melihat Islam dari jalur religiosity, dari jalur model keberislaman penggal masyarakat tertentu. Apa yang kita lakukan? Check and recheck. Bagaimana ajaran Islam aslinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya begitu. Intinya adalah Islam itu kelihatan indah atau tidak, orang luar akan melihatnya dari sisi bagaimana cara orang-orang yang memeluk agama Islam itu mengekspresikan, mengimplementasikan dan memperagakan Islam sebagai agama.
Mas, sampean tahu tak? Islam itu dari sisi ajarannya luar biasa. Yang pertama, Islam itu agama yang memproklamasikan pengakuan terhadap perbedaan manusia. Jadi Islam itu secara eksplisit mengakui eksistensi yang berbeda antar manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Terjemahannya begini, cara terjemahan Balang. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, termasuk jamaah masjid Undi, Maskam Undi, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Lanjutannya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan telah aku jadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila bersuku-suku, lita'arafu untuk saling berta'aruf, saling kenal mengenal. Dilanjutkan di situ, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah Allah itu mendeklar bahwa Allah itu menjadikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu konsep tentang perbedaan, tentang diversity. Ya. Dan laki-laki dan perempuan itu memiliki kecenderungan dan memiliki ekspresi yang berbeda dalam banyak hal dengan laki-laki. Kau sadar, tak contohkan. Aku kalau bojoku daripada nyetok dia mau bisa tersinggung, ya. Saya dengan istri saya itu mangkat teng pasar bareng, tekan pasar, ngono kuwi karepku karo karepe bojoku sok. Karep saya itu ke pasar itu ono larangnya sithik ndak apa-apa, agak mahal sithik ndak apa-apa, yang penting cepat dan efisien. Aku sebagai orang lanang itu pikiranku begitu. Bojoku ora, istri saya enggak. Suwe sithik ra apa-apa, sing penting entuk murah. Beda ra iki. Makanya kadang-kadang itu terjadi konflik. Kalau nggak sampai konflik ya gesekan lah, minimal gesekan. Minimal ada bentikan hati. Bentikan hati. Le coba ngenyang barang, garek selisih harganya cuma Rp5.000, Rp5.000. Dibalani ping 3, Mas. Balik meneh. Ya, misalnya dia bilangnya 25.000 ya. Nyonya aku bilang Rp5.000, Rp20.000 ya. Orang itu meneh ping 3. Bolak-balik ping 3. Aku mulai berdedek.
Lha 5.000 lho gak hitung-hitung siji sedekah, nambah-nambahi bati karo wong, idkhalus surur fi qalbil mukminin sedekah. Memasukkan kesenangan dan kebahagiaan di hati seorang muslim itu sedekah. Itu bisa terjadi. Baru konsep perbedaan laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau urusannya serius perbedaan agama. Coba bayangin. Sebagai kaum, sebagai bangsa, itu bisa direwangi perang duel seperti Ukraina sama Rusia. Iya enggak? Seperti Ukraina sama Rusia. Luar biasa itu. Suku juga sama. Masih ingat? Menangi enggak? Atau baca koran minimal. Atau mendengar, lihat di TV. Ketika terjadi konflik Sampang, ketika terjadi konflik Sambas, antara Dayak dengan Madura, itu berapa nyawa yang melayang. Itu gara-gara perbedaan suku. Lah kalau yang dilihat Islam itu, ekspresi keagamaannya seperti itu, mohon maaf. Ya memang Islam itu bisa kelihatan berwajah sangar, berwajah garang. Tapi kalau dilihat dari sisi religionnya, doktrin-doktrin ajaran agamanya, insya Allah Anda akan menemukan bahwa Islam itu agama yang keren, agama yang indah, agama yang saleh likulli zaman wa makan. Cocok dan relevan, kompatibel untuk segala waktu dan segala tempat. Relevan for all time and space. Cocok untuk semua waktu dan semua tempat. Jadi Islam itu ning Arab 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, di Jazirah Arab, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya cocok. Kita yang di sini, Indonesia, Nusantara, di tahun 2023, ya tetap cocok, kompatibel. Kita berislam dengan luar biasa baik, dan dengan luar biasa nyaman, enak, produktif, fungsional, tidak ada masalah. Karena cocok untuk semua zaman dan makan, untuk semua tempat dan semua waktu. Adapun kemudian orang mempersepsi Islam tidak indah, karena yang dilihat hanya urusan ekspresi orang Islam. Lah yang namanya ekspresi orang Islam itu, Mas, Bro, menungso iku beda-beda, satu sama lain beda-beda. Yang paling penting adalah bagaimana dalam keperbedaan itu kita selalu berusaha untuk berta'aruf. Berta'aruf itu gimana? Berta'aruf itu mulai dari saling mengenal, kemudian setelah itu berta'allum, saling belajar. Mbak, kalau panjenengan ada teman laki-laki yang berusaha mendekatimu, berta'aruf,
Apa hanya kenalan tok? Enggak kan? Setelah itu ada proses berta'allum, saling mempelajari. Dipelajari, oh iki bentuke ngene, gayane ngene, sifate ngene, karepe ngene. Ta'allum. Setelah itu bertafahum, berusaha saling memahami. Setelah beda, ngerti oh beda, begini aku begini, dia ngono, wis apa-apa tak terima, aku paham. Maka masih jalan. Tapi begitu setelah berta'aruf, berta'alum, kemudian tidak bisa memahami, insya Allah bubar. Insya Allah bubar. Kepengen se-Indonesia itu, nah iso seluruh dunia itu Muhammadiyah kabeh. Itu juga mission impossible. Allah itu menjadikan kita memang berbeda-beda. Yang paling penting apa yang dikehendaki oleh Allah by design, perbedaan itu bukan untuk saling berseteru dan saling menyerang, tapi saling berta'aruf yang berujung pada saling berta'awun, bersinergi untuk melahirkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk kehidupan umat manusia. Bukan hanya dengan sama muslim. Bahkan dengan yang non-muslim sekalipun, ada hadis yang sangat menarik. Hadisnya itu bunyinya begini. Tolong ini dicatat, karena ini hadis sangat penting untuk kehidupan bersama. Hadisnya bunyinya begini. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimun, orang-orang yang ahli menebar rasa cinta dan kasih sayang. Yarhamuhumur Rahman, mereka itulah yang akan memperoleh cinta dan kasih sayang dari Allah, Zat yang maha cinta dan maha rahman. Irhamu man fil ardi, maka tebarkan kasih sayang. Tebarkan kasih sayang itu man fil ardi, kepada siapapun yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, maka yang di langit akan mencintai dan menyayangi kalian. Apa poin yang sangat penting? Rasulullah itu menggunakan diksi irhamu man fil ardi. Bukan irhamul muslimin. Bukan. Tebarkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang muslim. Tidak. Irhamu man fil ardi. Tebarkan kasih sayang itu kepada siapapun yang ada di muka bumi. Itu artinya apa? Rasul memerintahkan kita menebarkan cinta dan kasih sayang itu tanpa melihat benderanya apa. Ingat ya, ini menjelang 2024. Cinta dan kasih sayang itu harus ditebarkan sebagaimana perintah Rasulullah kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Tanpa melihat bendera, tanpa melihat kaos, tanpa melihat ormas apa. Ya. Makanya kalau musim pemilu itu ada yang bilang begini, Pak, sing penting niku pengaosanipun, Pak. Sing penting
Pengaosanipun, tak kira itu urusannya karo pengajian. Bukan, pengaosan itu maksudnya bagi kaos itu loh. Yang penting pengaosanipun itu piye. Maksudnya jebule bagi kaos. Jadi menebarkan cinta dan kasih sayang itu kepada seluruh siapapun yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka yang di langit akan menyayangi dan mencintai kalian. Itu artinya apa? Allah menurunkan rahmatnya, cinta dan kasih sayangnya itu dengan prasyarat orang itu hatinya harus penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau hatimu penuh dengan kebencian, provokasi, fitnah, adu domba, ngowo-ngowo, panas, bededek, insya Allah rahmat Allah tidak akan turun pada kalian. Saya rasa ini, kalau ini yang kita pegang, insya Allah Islam itu tampak indah. Karena kalau Islam itu isinya ngebom, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit marah, maka Islam itu kemudian masuk kepada suatu pantun yang akan saya sampaikan ini. Ada pantunnya. Nanti bilang cakep gitu ya. Ikan teri sayur lodeh. Ngeri deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.